Bismillah, kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. Kali ini saya mau cerita pengalaman pasien saya ya. Jadi pasien saya ini masuk dengan keluhan terjadi perdarahan pervaginam, terjadi perdarahan jalan lahir. Jadi ibu ini tuh kehamilannya yang sekarang itu anak ketiga, umurnya 41 tahun. Anak pertamanya itu hidup, sekarang sudah usia SMP. Anaknya yang kedua itu keguguran, keluar juga di usia 10 minggu. Nah, sekarang kehamilan ketiga masuk dengan perdarahan jalan lahir. Dari yang pertama kita sudah lihat umurnya ya. Umurnya ini ibu sudah masuk resiko kehamilan dengan risiko karena sudah masuk di usia 41 tahun. Jadi usia yang ideal untuk hamil itu dari usia 25 sampai 35 tahun. Ya, kalau sudah masuk 36 tahun itu sudah masuk usia kehamilan dengan risiko ya, karena usia ya. Nah, ibu ini sudah 41 tahun, artinya sudah berisiko untuk hamil. Kemudian kemarin dia USG juga dari dokter kandungan, lihat bahwa kandungannya itu sudah tidak ada perkembangan ya, tidak berkembang janinnya, sudah tidak mendengar denyut jantungnya gitu. Karena denyut jantung janin itu kalau dari USG itu sudah terdengar dari usia 6 minggu. Bunyinya jelas ya kalau dari USG. Kemudian ibunya pernah USG lagi di usia 8 minggu dan di situ denyut jantungnya masih terdengar ya. Tapi di usia sekarang yang 2 minggu ini dokter kandungan tidak mendengar, tidak mendeteksi denyut jantung janin gitu. Jadi dokter kandungan menuliskan diagnosa abortus imminens atau ancaman abortus. Dokter kandungan masih kasih obat penguat kandungan gitu. Berharapnya janinnya ini masih akan ada perkembangan gitu. Nah, di malam saya dipanggil. Nah, ibu ini masuk. Saya datang untuk periksa beliau. Saya lakukan pemeriksaan dalam gitu kan. Untuk memeriksa porsionya ya, atau mulut rahimnya, dan ternyata ada pembukaan satu jari sempit gitu. Artinya memang rahim sedang mengeluarkan isinya gitu. Nah, tandanya rahim sedang mengeluarkan isinya itu ada nyeri perut bagian bawah. Dan ibu rasakan itu rahim, artinya rahim sedang berkontraksi dan darah terus keluar ya. Dan saat saya setelah periksa dalam memang ada banyak darah yang mengikut gitu ya, dengan daging-dagingnya gitu ya, kalau bahasa medisnya itu storsel ya. Nah, tak lama kemudian setelah saya periksa, saya mengkonfirmasi hasil pemeriksaan saya sama dokter. Dokter meresepkan obat penambah darah gitu ya. Soalnya ibunya keluar keluar terus darahnya. Kemudian tidak lama kemudian ibu ke WC, ada rasa mau keluar, dan ternyata yang keluar itu sisa jaringannya. Bahkan kemungkinan besar itu adalah kantung kehamilannya ya. Jadi janinnya sudah keluar gitu kan. Nah, dokter ahli kandungan ini sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, dari buku pinknya ibu saya dapat surat kontrol balik untuk USG lagi di tanggal 12. Sekarang kan tanggal 8 ya. Nah, tanggal 12. Tapi saya bilang ke ibunya, ibu kan foto ya jaringan yang keluar, janin yang keluar itu. Saya foto terus saya kasih ke ibunya. Saya bilang, ibu nggak usah tunggu kontrol balik lagi tanggal 12. Besok ini ibu langsung aja datang ke dokter ahli kandungannya ya, dengan membawa surat kontrol ini dan memperlihatkan foto ini ya. Fotonya ini ya, aku perlihatkan. Itu janinnya sudah keluar ya. Usia kehamilan 10 minggu itu sudah terbentuk kantong kehamilan dan juga sudah mulai ada perkembangan janin. Tapi qadarulahnya itu yang terjadi. Nah, setelah anamnesa dengan ibunya, ternyata ibunya ini dari pemantauan saya, ibunya ini kelelahan karena ibunya mengatakan bahwa ibunya ini wanita pekerja juga, dia kerja dan ibunya itu tinggal di sini. Jaraknya dari sana ke sini itu kurang lebih 2 jam dan ibunya bolak-balik seminggu sekali, dan posisinya ibunya ini masih di trimester 1. Yang saya katakan itu trimester 1 itu adalah masa paling kritis, apalagi ibunya sudah ada riwayat abortus sebelumnya yang menandakan bahwa kandungan ibunya tidak sekuat dengan yang lainnya ya, tidak ada riwayat keguguran gitu. Terus ibunya sudah memasuki usia yang berisiko untuk hamil, usia 40. Kemudian ibunya ada riwayat kandungan lemah. Kemudian ditambah lagi dengan perjalanan
yang balik sini, kemudian dia juga sempat pergi lihat anaknya di pondok di daerah kota sana. Kalau dari sini ke sana itu kalau dengan mobil ya itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Medannya itu ini kan daerah Maluku Utara ya. Medannya masih hutan, medannya itu masih curam gitu ya. Belum lagi kalau aspalnya nggak bagus, banyak hentakan-hentakan dan posisi janinnya ini masih sementara menempel di dinding rahim ya. Nah, jadi saya tuh nggak sarankan banget ibu yang masih trimester pertama untuk perjalanan jauh karena rahimnya itu janinnya itu masih belajar menempel di dinding rahim. Kalau artinya tanaman, dia tuh masih menanamkan akar-akarnya ke dalam tanah gitu. Nah, saya tuh sarankan perjalanan setelah melewati trimester 1 atau sudah di usia trimester 2 gitu. Memang sih ya, ibunya sudah kecapean karena kerja, ditambah kecapean karena perjalanan, ditambah karena hentakan-hentakan selama perjalanan. Jadi itu bisa memicu terjadinya ancaman keguguran bahkan keguguran. Nah, dari kisah ini semoga kita semua bisa belajar ya. Memang sih ibunya ini masih pengen hamil ya. Karena anaknya masih satu, nggak ada salahnya untuk hamil di usia segitu ya. Memang sih beresiko, tapi juga harus pintar-pintar mengenal diri sendiri gitu ya. Dari segi usia, dari segi ketahanan tubuh gitu ya, karena rahim juga sudah tidak sekuat sewaktu muda ya. Sekian dari saya, semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua ya. Sekian dari saya, wabillahi